Shalom, bertemu kembali pada pelajaran fisika kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Dengan adanya gaya, mampu merubah bentuk, arah, dan kecepatan sebuah benda. Gaya terbagi atas gaya otot, gaya listrik, gaya gesek, gaya mesin, gaya pegas, dan gaya gravitasi. Kita akan membahas satu per satu. Yang pertama yaitu pengertian gaya. Gaya dapat diartikan sebagai dorongan atau tarikan yang mengakibatkan benda bergeser dari tempat semula. Misalnya, untuk memindahkan sebuah meja, kita bisa menarik atau mendorong meja tersebut kemana tempat yang kita inginkan. Kemudian, gaya dapat menyebabkan perubahan bentuk, arah gerak benda, dan kecepatan gerak benda. Contoh, gaya dapat menyebabkan perubahan bentuk, misalnya plastisin yang awalnya berbentuk segi empat, jika diberikan tekanan, maka bentuknya akan berubah. Sedangkan gaya yang dapat menyebabkan arah gerak, misalnya kelereng kita tumbuhkan yang sedang bergerak lurus dengan kelereng lain yang bergerak dengan arah yang berlawanan. Ternyata setelah tumbukan, arah gerak kedua kelereng tersebut akan berubah. Jadi, gaya dapat mengakibatkan perubahan arah gerak benda. Sedangkan kecepatan gerak benda, misalnya sepeda yang berjalan didorong searah dengan geraknya, maka kecepatan sepeda tersebut akan bertambah. Sebaliknya, jika sepeda yang sedang berjalan ditarik berlawanan arah dengan arah gerak sepeda, maka kecepatannya akan berkurang. Berikutnya, gaya merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Satuan gaya dalam Sistem Internasional atau MKS adalah Newton, disimbolkan dengan N, dan dalam CGS adalah Dine, disingkat Dn, di mana 1 Newton sama dengan 10⁵ Dine. Gaya dilukiskan dengan garis searah atau anak panah, dengan panjang mewakili besar gaya dan arah anak panah adalah arah gayanya. Lambang gaya adalah F, titik A adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Alat untuk mengukur gaya. Alat untuk mengukur gaya disebut dengan neraca pegas atau dinamometer. Gambarnya atau alatnya seperti pada gambar. Selanjutnya, macam-macam gaya. Gaya terbagi atas dua, yaitu ada namanya gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh merupakan gaya yang timbul karena persentuhan atau kontak langsung antara dua benda. Misalnya, gaya pegas, gaya otot, gaya gesek, dan gaya mesin. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang ditimbulkan meskipun dua benda tak bersentuhan langsung. Misalnya, gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya magnet.
Kita akan menguraikan satu persatu, mulai dari gaya gesek. Jadi gaya gesek termasuk ke dalam gaya sentuh. Gaya gesek terjadi bila permukaan dua benda saling bersentuhan. Berikutnya gaya otot. Gaya otot adalah gaya oleh otot tubuh kita, bisa berupa dorongan atau tarikan. Gaya mesin yaitu gaya yang dimiliki oleh mesin untuk melakukan berbagai pekerjaan. Gaya pegas, gaya yang dihasilkan oleh benda lentur atau benda elastis. Gaya magnet yaitu gaya yang diakibatkan oleh magnet dan pada benda-benda yang terbuat dari magnet. Sedangkan gaya listrik yaitu gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Dan yang terakhir yaitu gaya gravitasi bumi, merupakan gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka gesekan yang ditimbulkan akan semakin besar, dan juga sebaliknya. Semakin licin permukaan sebuah benda, maka gaya geseknya akan semakin kecil. Hal ini mengakibatkan ketika kita menarik atau mendorong benda pada permukaan yang licin akan lebih mudah dibandingkan bila menarik atau mendorong benda pada permukaan yang kasar. Selanjutnya, arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Misalnya, balok kita letakkan di atas sebuah meja. Ketika arah gerak benda kita tarik ke arah kanan, maka arah gaya geseknya yaitu ke arah kiri. Selanjutnya, gaya gesek pada saat padat terbagi atas 3. Ada namanya gaya gesek statis, yaitu gaya gesek pada saat benda belum bergerak. Sedangkan gaya gesek kinetis yaitu gaya gesek pada saat benda sudah bergerak. Kemudian ada namanya kelajuan kritis. Kelajuan gerak suatu benda di udara memiliki batas yang disebut dengan kelajuan kritis. Kelajuan kritis ini tidak boleh dilampaui, karena jika dilampaui, udara di sekitar benda akan bergolak. Agar kelajuan kritis lebih tinggi, bentuk benda didesain sedemikian hingga kereta api, yaitu kereta cepat, memiliki bentuk streamline atau ramping. Bentuk ini pula diterapkan pada pesawat terbang dan mobil balap. Gaya gesek kinetis lebih besar dibanding dengan gaya statis maksimum. Gaya statis maksimum itu adalah gaya paling besar tercapai sesaat sebelum balok kayu bergerak. Berikutnya, jenis-jenis gaya gesekan. Yang pertama, gaya gesekan pada udara. Misalnya, ketika kita melemparkan sebuah kertas yang berbentuk lembaran dan kertas yang telah kita remas sehingga membentuk bola, kemudian pada saat yang bersamaan dari ketinggian yang sama, bola kertas akan jatuh terlebih dahulu dibanding dengan kertas lembaran.
Hal ini disebabkan karena pada gaya gesekan berpengaruh luas permukaan kertas, di mana semakin besar gaya gesek udara yang bekerja, sehingga semakin lambat gesekan atau gerak kertas tersebut. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan kertas, semakin kecil juga gaya gesek udara yang bekerja, sehingga semakin cepat gerak kertas tersebut. Sama halnya yang terjadi pada penerjun payung. Penerjun payung jatuh dengan kecepatan yang lebih tinggi saat dia belum membuka parasutnya dibanding pada saat sudah membuka parasutnya. Selanjutnya, gaya gesekan pada permukaan air. Misalnya, pada saat kita melempar batu, mungkin batu tersebut akan meloncat-loncat di dalam air dan pada akhirnya akan berhenti. Batu berhenti karena pada batu bekerja gaya gesekan pada permukaan air yang arahnya berlawanan dengan arah gaya dorong. Contoh gaya gesekan yang terjadi di air yaitu pada kapal laut atau kapal selam dan ikan lumba-lumba yang melaju dengan cepat. Hal ini diakibatkan karena bentuknya yang ramping yang dimiliki oleh benda-benda tersebut, sehingga dapat mengurangi gaya gesekan antara udara dan air. Sedangkan gaya gesekan pada zat cair itu kita sudah bahas, yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Gaya gesek dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Yang pertama, yaitu gaya gesek yang menguntungkan. Contohnya, alas kaki, yaitu sepatu dan sendal dibuat dari bahan karet dan bentuknya sedemikian sehingga jika digunakan atau dipakai akan menahan pemakainya agar tidak terpeleset. Yang kedua, ban mobil, ban sepeda, dan ban motor terbuat dari karet dan kasar serta didesain sedemikian sehingga memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya. Berikutnya, gaya gesek yang merugikan. Yang pertama, gir roda dan rantai pada sepeda dan pada motor yang sering bergesekan dapat aus atau tipis. Usaha untuk mengurangi gesekan dapat dilakukan dengan memberi oli sebagai pelumas. Yang kedua, bagian-bagian mesin yang bersentuhan bisa panas dan aus karena terus-menerus bergesekan. Dengan memberi oli atau pelumas akan memperkecil kontak antar permukaan yang bergesek sehingga lebih awet. Berikutnya, massa dan gaya berat. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari terkadang massa dan berat itu disamakan, akan tetapi pada dasarnya massa dan berat itu berbeda. Jadi, massa adalah ukuran banyaknya materi yang dikandung oleh suatu benda. Massa disebut juga ukuran kelembaman atau kemalasan, yaitu kemampuan mempertahankan keadaan semula pada suatu benda. Massa sebuah benda akan selalu tetap dimanapun benda itu berada. Selanjutnya, gaya berat. Gaya berat adalah besaran gaya tarik bumi atau gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Arah gaya berat selalu tegak lurus pada permukaan bumi menuju pusat bumi. Semakin jauh letak benda dari permukaan bumi, semakin kecil berat benda itu, karena gaya gravitasi semakin kecil.
Nilai konstanta G atau gaya gravitasi bumi menunjukkan angka tetap, yaitu 9,8 Newton per kilogram atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Hubungan berat, gaya gravitasi dan massa dapat dirumuskan W sama dengan M kali G atau G sama dengan W per M, dengan W itu adalah gaya berat dengan satuan Newton, G percepatan gravitasi bumi yaitu Newton per kilogram atau meter per sekon kuadrat, dan M yaitu massa dengan satuan kilogram. Kita masuk di contoh soal. Berat sebuah benda adalah 39,2 Newton. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 9,8 meter per sekon kuadrat, berapakah massa benda tersebut? Jadi diketahui yang pertama yaitu W atau berat benda sama dengan 39,2 Newton dengan gaya gravitasi 9,8 meter per sekon. Ditanyakan berapakah massa benda tersebut. Pertama, rumus gravitasi atau rumus berat yaitu W sama dengan M kali G. Jadi kalau kita akan mencari M, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat atau belajar cara membuat segitiga. Jadi jika kita mencari M sama dengan W dibagi G. Kita masukkan nilainya. W itu sama dengan 39,2 dan G 9,8 M per S pangkat 2. Untuk mempermudah perhitungan, karena keduanya satu angka di belakang koma, kita hilangkan komanya dengan cara dikali 10. Jadi 39,2 dikali 10 dan 9,8 juga dikali dengan 10. Sehingga 39,2 kali 10 sama dengan 392 dan 9,8 kali 10 sama dengan 98, sehingga kita bagi 392 Newton dibagi 9,8 meter per sekon pangkat 2 sama dengan 4 kilogram. Kilogram kita peroleh dari Newton kita rubah. Jadi Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon pangkat 2. Jadi meter per sekon pangkat 2 saling menghabiskan antara yang di atas dengan yang di bawah. Tersisa adalah kilogram. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Kita sudah membahas tentang pengertian gaya, jenis-jenis gaya, dan cara menghitung dan membedakan antara massa dan juga berat. Miss berharap kalian bisa memahaminya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.